Shalom. Topik pada hari ini berbicara mengenai berurusan dengan mereka, ya, dealing with those people. Nah, mereka ini siapa? Yaitu orang-orang yang merasa bahwa mereka itu lebih baik dari orang lain, gitu. Orang-orang yang membuat diri mereka sepertinya lebih berharga dari orang yang lainnya, gitu. Nah, ada hal-hal yang saya rindu untuk share, yang saya juga dapatkan dari ibadah kita pada minggu yang barusan ini. Nah, ayat firman Tuhan kita baca bersama dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita mengenai resiko ketika kita marah, gitu. Ketika kita emosi terhadap sesuatu, itu bisa menjadi suatu kesempatan bagi iblis. Nah, untuk bagi iblis, kira-kira apa yang akan dia lakukan, gitu, kalau misalnya kita memandang dari sudut pandang iblis. Ya, saya belajar, Pastor Craig itu share mengenai 3D, ya, 3D. Yang pertama, divide their family, divide their friends, divide their church. Jadi menghancurkan kesatuan. Itu yang pertama yang akan iblis lakukan terhadap hidup orang-orang Kristen. Kenapa? Karena sesungguhnya hari-hari ini sepertinya perpecahan itu sangat mudah, gitu, sangat mudah untuk membuat terjadi perpecahan. Nah, alasannya apa? Karena hari ini alasan itu untuk bagaimana anak-anak Tuhan terpecah satu dengan yang lain itu semakin banyak. Contoh, ketika berbicara mengenai politik, orang mulai terbagi opininya. Ketika berbicara mengenai vaksin, contohnya boleh vaksin, tidak boleh vaksin, hubungannya dengan antikris dan lain sebagainya, anak-anak Tuhan mulai terbagi opininya, mulai terpecah. Atau hal-hal yang membuat orang Kristen saling salah paham satu dengan yang lain, gitu kira-kira. Kenapa iblis ingin kita terpecah? Karena kesatuan hati itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Nah, kita dapat melakukan hal-hal yang sepertinya, yang kita rasakan sepertinya kita nggak bisa lakukan, gitu. Tapi ketika terjadi kesatuan hati, ada hal besar yang Tuhan izinkan untuk bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dia nggak bisa membuat kita terpecah, iblis akan membuat kita distracted. Jadi dia akan mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita dari tujuan dari tujuan utama kita, gitu. Ya, jadi kalau dia nggak bisa hentikan kamu, dia akan alihkan supaya kamu serong, gitu, belok ke arah yang berbeda, ke arah yang lain. Nah, dan yang ketiga adalah discredit. Discredit itu artinya membuat kita itu meragukan segala sesuatu. Ya, dia akan membuat kita membuat fokus kita pada hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita. Gitu. Itu 3D. Dia akan divide, dia akan membuat perpecahan. Kemudian yang kedua, dia akan membuat kita nggak fokus, distracted, fokus kita teralihkan, perhatian kita teralihkan. Kemudian yang ketiga, dia akan membuat kita diskredit, ya, meragukan segala sesuatu, kemudian meragukan kehidupan kita, meragukan kesaksian hidup kita dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat firman Tuhan ini juga berbicara mengenai matahari terbenam. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hari di mana kamu marah, ini quote dari Pastor Craig, hari di mana kamu marah harusnya menjadi hari di mana kamu juga dipulihkan. Jadi jangan sampai marah kita itu berlarut-larut, terlalu lama, gitu. Nah, ada rema yang saya dapatkan dari padam, ya, matahari terbenam, gitu ya. Ketika matahari terbenam, segala sesuatu menjadi gelap. Nah, tidak bisa melihat apa-apa, jadi hilang arah. Orang kalau dalam kegelapan biasanya dia akan salah-salah dalam mengambil keputusan. Ya, saya juga bisa melihat dari satu sisi bahwa Alkitab
Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa amarah yang terlalu berlarut-larut akan membuat kita bisa kehilangan arah, ya, akan membuat kita salah mengambil keputusan. Ya, makanya satu prinsip yang harus kita sama-sama terus pegang adalah jangan pernah mengambil keputusan apapun, baik besar maupun kecil, ya, ketika kita dalam kondisi sedang marah. Oke. Nah, kemudian ayat yang ke-29 mengingatkan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, jadi maksudnya adalah mari kita pakai kata-kata kita untuk membangun, ya. Saya punya prinsip yang lain yang saya pegang hingga hari ini, be positive or be quiet. Jadi kalau kita nggak bisa positif, sebaiknya diam aja gitu ya. Nah, Pastor Craig juga sempat berbagi mengenai 6 hal yang dapat membantu membangun hubungan kita dengan orang lain. Hal yang pertama yaitu never call names. Nggak boleh ketika lagi marah gitu, biasanya kita suka bilang kamu gitu ya. Biasanya orang itu atau orang yang lawan bicara kita samakan dengan hewan lah, dengan apalah gitu ya. Kita maki dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Itu akan menghancurkan hubungan kita. Kemudian yang kedua, never raise your voice. Jangan pernah menaikkan nada suara gitu ya. Oke. Karena orang itu tidak akan berubah dengan kita marah-marah. Orang berubah kalau kita berkata-kata dengan penuh kasih sayang. Gitu. Kita menunjukkan perhatian kita. Ya. Kemudian yang ketiga, never get historical. Never get historical ini maksudnya nggak usah diungkit yang lama-lama. Kamu dulu bilangnya gini, kamu waktu itu ngomongnya seperti itu, gitu ya. Tidak usah seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, never say never or always. Ya, jangan pernah berkata never or always ketika sedang berargumen. Kenapa? Kamu itu nggak pernah gini biasanya, gitu ya. Kamu itu nggak pernah gitu. Kamu selalunya kayak gini. Kamu selalunya kayak gitu. Gitu. Pastor Craig bilang yang keempat itu jangan pernah bilang never or always ketika sedang berargumen. Kemudian yang kelima, never threaten divorce. Jangan pernah mengancam untuk bercerai. Itu sangat tidak baik, teman-temanku, saudara-saudaraku. Ya. Dan yang keenam adalah never quote your pastor during a fight. Jangan pernah katanya mengquote Pastor Craig ketika kamu sedang beradu argumen, ketika sedang marah-marahan gitu ya. Kalau mungkin tujuannya untuk mengarahkan ke sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, itu saya rasa boleh gitu ya. Tapi kalau untuk membela diri kita, ya jangan sampai kita memakai perkataan hamba Tuhan untuk membela diri gitu. Itu sesuatu yang saya rasa juga kurang pas gitu ya, kurang baik. Oke. Kemudian ayat yang ke-31 berkata sampai ayat ke-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kalau tadi itu adalah tips-tips bagaimana membantu hubungan kita, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32 juga menyampaikan mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dan hal-hal apa yang boleh gitu ya. Jadi kita nggak boleh kepahitan, nggak boleh geram, nggak usah lah ada kemarahan, pertikaian dan fitnah. Ya, firman Tuhan bilang hendaklah itu dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, satu hal yang saya lupa adalah Pastor Craig juga sempat bilang gini, ketika kamu jangan sampai kamu ketika kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Itu ayat firman Tuhan gitu ya. Ketika kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Marah itu boleh, tapi jangan sampai marah itu menyebabkan kita berbuat dosa. Gitu. Maksudnya gini, kita nggak bisa menghindari diri dari rasa tersinggung,
Kita nggak bisa melarang orang untuk membuat kita tidak tersinggung, sama sekali nggak bisa, ya. Tapi untuk hidup dalam perasaan tersinggung, hidup dalam perasaan marah, gitu, hidup dalam perasaan pahit, geram, itu adalah pilihan kita. Oke. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya kita baca di Mazmur 139 ayat 24 sampai ayat 23 sampai ayat 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan bilang begini, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Jalanku serong dalam terjemahan bahasa Inggris itu offensive way in me, ya. Jalan yang membuat saya tersinggung, membuat saya marah di dalam saya, gitu. Hal-hal di dalam saya membuat saya ofensif, gitu, suka menyerang, ya, suka marah-marah. Ya, firman Tuhan bilang dalam Mazmur, "Ujilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku," ya. Itu kalau mau minta Tuhan uji kita, itu itu bukan sesuatu yang mudah, ya saudara. Ya, saya mungkin juga pernah share ke beberapa teman, ke beberapa anggota kita, bahwa kalau kita mau minta Tuhan untuk berikan kita hati yang sabar, itu biasanya Tuhan akan ngasih orang-orang yang akan menguji kesabaran kita. Kalau kita minta Tuhan berikan kita kelimpahan, Tuhan akan mengajarkan kita dengan kekurangan. Ketika kita minta kekuatan, Tuhan akan membuat kita belajar mengenai arti lemah itu seperti apa, tidak berdaya itu seperti apa. Ini cara-cara Tuhan, karena yang terutama bagi Tuhan bukanlah bagaimana Tuhan memberkati kita. Yang terutama bagi Tuhan adalah bagaimana karakter kita menjadi baik. Ya, dan ketika Tuhan memberkati kita, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karakter kita itu tidak menjadi buruk ketika kita menerima berkat Tuhan. Ya, karena memang ada orang yang kuat ketika dia miskin, tapi dia menjadi lemah ketika dia kaya. Tapi begitu pula sebaliknya, ada orang yang kuat ketika dia diberkati, ketika dia kaya, ketika dia sehat. Tapi imannya menjadi lemah ketika dia lagi sakit, ketika dia ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi. Ya, ada banyak hal yang dapat menguji kita, yang dapat mengetes iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa untuk meninggalkan rasa marah, gitu. Ya, kalau kita marah, janganlah matahari terbenam. Jangan sampai hari ini lewat sebelum kita merasakan pemulihan daripada Tuhan. Ya, ambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, minta Tuhan ajarkan apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus bertindak, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku. Ya, minta Tuhan untuk mengarahkan apa yang harus kita perbuat dengan situasi yang kita alami, gitu. Karena perpecahan tidak akan pernah membawa kebaikan. Ya, mengalihkan perhatian kita itu juga akan membuat kita semakin terlalu lama untuk menjangkau janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Meragukan segala sesuatu juga dalam kehidupan kita itu sangat tidak membantu untuk mempercepat pertumbuhan rohani kita. Tersinggung itu bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari. Tapi hidup tersinggung itu adalah pilihan kita masing-masing. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sharingkan. Nah, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini, Tuhan. Kiranya Engkau berbicara dalam hati kami, dalam kami menjalani aktivitas, dalam kami menjalani hari-hari kami bersama-Mu, Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa terhindar dari perasaan tersinggung, dari perasaan marah. Namun kiranya Tuhan Engkau melembutkan hati kami untuk terus mentaati kehendak-Mu, mentaati firman-Mu,
untuk meninggalkan rasa marah itu sebelum matahari terbenam. Sebelum kami bingung dengan apa yang harus kami lakukan, kami sudah belajar untuk mengampuni. Ajarkan kami terus Tuhan untuk mengikuti langkah-langkah-Mu, untuk mengikuti jalan-jalan-Mu dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya segala yang terbaik, segala yang indah, segala yang sedap didengar patut dipuji. Itu yang ada di dalam pikiran kami, itu yang keluar dari mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.